bin Mustafa Mahmud Bekasuhun Berenausiah ngaji bareng waktu kita sami dengan pesantren beliau sekat mencet dengan beliau atas menikah Allahumma amin ya rabbal alamin menjadi bangsa Muhammad sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan وبشرى للمسلمين والصلاة والسلام على سيد الأمين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين. Jika sami-sami Allah panjenengan mulyakaken sedanten para sepuh sepuh, para kiai, para ibu kiai, panjenenganipun Ustaz Abdul Wahid, Ibu Bolo, jemaah sholawat setiap Jumat, para kiai Kang Rabu, Kiai Abdul Aziz, dan para yai yang itu dari kepengurusan NU cabang Ranting Jabon dan semua yang ikut membantu acara pada siang hari ini, dari sahabat-sahabat bangsa, sahabat-sahabat SH, sahabat-sahabat PN, dan semuanya dengan rawuh yang turut memeriahkan, meramaikan mereka majelis. Dan mungkin majelis mereka SOS itu diputuskan kalian Gusti Allah majelis ingkang bertorido ipun Gusti Allah dan kawula panjenengan. Amin. Majelis ingkang saged nyelakaken posisi kawula panjenengan dan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang akan memberikan pengaruh nur di dalam hati kawula panjenengan sehingga kawula panjenengan menika dados umat ingkang banggaaken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita laksanakan di dalam bulan Sya'ban, bulan sholawat dan kaji Nabi mereka SOS kawula panjenengan mangke dipun berkahi mereka bulan dipun sampai akan bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Allahumma amin. Para rawuh kakang muliaken, dari bulan-bulan ingkang sampun kepengker oleh bulan Rajab, kawula panjenengan sampun diingatkan bagaimana kemuliaanipun Rasulullah Muhammad, mulai dari kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi, yang semua itu menunjukkan akan kemuliaan Rasulullah Muhammad. Belum selesai sampai di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala menika terus memuliakan Rasulullah Muhammad dan mengumumkan kepada umatnya bahwa nabinya adalah sebaik-baiknya para anbiya dan mursalin. Kanjeng Nabi Muhammad memang sudah mulia
Saderengipun lahir niku Kanjeng Nabi Muhammad sampun dimulyakaken kalian Gusti Allah. Sebelum dilahirkan di atas dunia, nurnya Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah dengan segala penuh kemuliaan. Bahkan nama mulia Nabi Muhammad sudah diberikan di atas arasnya Allah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad lahir, menikah penuh dengan penyambutan kemuliaan saking Gusti Allah. Ketika Rasulullah kanak-kanak, ada irhas, tanda-tanda kenabian yang Allah sertakan pada diri Nabi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad remaja, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi seorang Nabi, Allah sudah tunjukkan keistimewaan Rasulullah. Gelar Al-Amin sudah ada pada Rasulullah ketika beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Usia beliau 40 tahun ditambah oleh kemuliaan ibu Kanjeng Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leres nggih? Leres nggih? Tapi dereng sampai di situ Allah berhenti muliakan Nabi Muhammad. Di dalam bulan ingkang kawula panjenengan wonten teng jero niki, bulan apa? Sya'ban. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeklarasikan, seakan-akan mendeklarasikan kemuliaan Rasulullah Muhammad tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menika ayat dipun turunaken kalian Gusti Allah datang bulan Sya'ban. Pramila menika Kanjeng Nabi Muhammad sampai mengatakan bahwa Sya'ban syahri, Sya'ban menika adalah bulanku. Bulan yang dimana banyak dilupakan oleh manusia. Diapit antara bulan haram Rajab dan juga bulan mulia Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad muliakan dengan banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Dan di dalam pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad gadah janji-janji yang luar biasa, yang semua itu adalah anugerah saking Gusti Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum panjenengan rahmati Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad datang bulan menika dikatakan oleh Allah, Innallaha setuhuni Allah wa malaikatahu, dan sesungguhnya para malaikat-malaikatnya Allah. Apa yang Allah dan para malaikat lakukan? Sementara Allah dengan segala bentuk kemampuan dan kekuasaannya, sementara para malaikat dengan segala penuh kemaksuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusalluna 'alan nabi, bersalawat selalu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa diterjemahkan selalu? Karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan fi'il mudhari. Bukan sallallahu ala rasul ala nabi, bukan telah bersolawat kepada Nabi, bukan Allah telah bersolawat, bukan para malaikat telah bersolawat. Tapi yadullu ala ad-dawam wal istimrar, menunjukkan fi'il mudhari tersebut bahwa sholawatipun Gusti Allah yang bermakna rahmat dan sholawatipun para malaikat yang bermakna istighfar, nyuwunaken ampun dhateng Kanjeng Nabi dhateng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala menika terus berkelanjutan sampai kapanpun. Mula As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau niku tatkalanipun dipun tangkleti kalih ba'dul juhala, wong sing bodho lah. Karena wong lek mboten gadah kapasitas ilmu kok bertanya pertanyaan yang napa nggih artosipun
Kadang-kadang boten perlu dijawab, pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan sing pengen menjebak. Tangklat Ba'dul Juhala datang beliau. Apa yang dilakukan oleh Allah? Gusti Allah niki sakniki sedang apa? Kira-kira kalau panjenengan jawabin apa, Pak? Lagi pun tangkleti Gusti Allah saat menika sedang apa? Jawabanipun beliau, jenengan pengen sumerap Gusti Allah sekarang sudah apa dan saya punya dalilnya? Apa? Coba terangkan kepada kami. Dawuhipun beliau, Allah sekarang sedang bersolawat dan Kanjeng Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yushollun. Terus bersolawat sampai nantinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus sholawatan dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha mulia, para malaikat yang dijaga oleh Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kemuliaan itu ingin ditularkan oleh Allah. Allah mengajak, menyeru kepada setiap siapa hamba-hamba yang beriman kepadanya, yang diinginkan kebaikan olehnya, untuk pula bersolawat datang Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya terus Gusti Allah dakwakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei wong sing ngaku iman. Wahai orang yang beriman, yang dinida oleh Allah, yang dipanggil diseru oleh Allah, hanya orang yang beriman. Makanya lek kula panjenengan ngimani menika dan kula panjenengan beriman, maka akan terpanggil dengan seruan Allah. Kalau memang tidak terpanggil, ya memang Allah tidak memanggil. Karena yang dipanggil, yang diseru oleh Allah adalah orang yang beriman. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah? Shallu, bersolawatlah kalian semuanya alaihi kepada Kanjeng Nabi Muhammad, wasallimu, dan bersalamlah kalian taslima dengan sebaik-baiknya salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para itu ayat dipunturunaken kalian Gusti Allah untuk mendeklarasikan kemuliaan Rasulullah. Biar semua tahu siapa dan bagaimana derajatipun Kanjeng Nabi tengarsani Gusti Allah, juga tengarsani para malaikatipun Gusti Allah. Menika dipun turunaken dhateng bulan Sa'ban, makane menika bulan sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Yang nomor kalih banyak sekali yang menunjukkan kemuliaan Rasulullah Muhammad. Di antaranya lagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dituruti kemauannya oleh Allah. Dahulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, Kanjeng Nabi SAW bersama dengan para sahabat, para pengikut, para umat pun sholat menghadap ke Baitul Maqdis sebagaimana yang dilakukan pula oleh orang Yahudi. Selama 17 bulan 3 hari. Kita Bu 17 bulan kunjul kalau sebagaimana dikatakan Sayyid Muhammad bin Abdul Malik dalam kitabnya Mada fi Sya'ban. Selama itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu Kanjeng Nabi Muhammad menika menengadahkan kepalanya ke langit yang dimana adalah kiblatud doa. Seakan-akan di hati Kanjeng Nabi Muhammad gadah permintaan yang luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad gadah seorang kakek Nabi Allah Ibrahim telah membangun satu bangunan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Ka'bah Al-Musharrafah di dalam Makkah Al-Mukarramah. Seakan Kanjeng Nabi Muhammad menginginkan, ya Allah, kenapa tidak kita arahkan kiblat ini, kiblat sholat ini kepada arah Baitullah, ke arah
Ka'bah al-Musyarrafah bukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah adalah menghadapnya salat tersebut kepada Baitul Maqdis. Tapi terus Kanjeng Nabi Muhammad yang tadirul wahyu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala biarkan itu semua sampai kemudian 17 bulan 3 hari. Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi Muhammad, kami melihat engkau wahai Rasul. Bagaimana kau memalingkan wajahmu, menghadapkan wajahmu ke langit. Ada satu permintaan yang ada di dalam hati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Gusti Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawalli wajhaka falan nuwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka lek ngoten wahai Muhammad, sak menika tak rubah. Kami rubah arah kiblat kepada arah yang kamu ridhoi. Gusti Allah mboten nyebut tak rubah Muhammad kepada satu arah kiblat yang dimana itu adalah Ka'bah. Allah mboten nyebut. Artinya bukan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginanipun Gusti Allah untuk merubah ke arah kiblat yaitu Ka'bah al-Musyarrafah, bukan. Tapi dawuhipun Gusti Allah kiblatan tardoha. Kiblat yang dimana kau ridhoi Muhammad. Kiblat yang dimana, arah yang dimana engkau inginkan wahai Muhammad. Apapun dimanapun kamu ingin arah kiblat itu, maka kami akan rubah sesuai dengan keinginanmu. Seakan menikah adalah misdah dari dawuhipun Gusti Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan mangke Tuhanmu wahai Muhammad akan memberikan sesuatu apapun kepada engkau sehingga kamu akan ridho, panjenengan bakal seneng. Gusti Allah nuruti ngremanaken napa ingkang dipundhinikaken Kanjeng Rasul Muhammad. Niki menunjukkan bagaimana Rasul Muhammad betapa dicintai oleh Allah sampai arah kiblat diserahkan kepada keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus menunjukkan bahwa apapun yang diinginkan Nabi Muhammad seorang kekasihnya adalah pilihannya Allah Subhanahu. Menikah juga terjadi di dalam bulan Sya'ban. Ada lagi kejadian bagaimana Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat besar oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicatat oleh sejarah. Bagaimana kejadian insyagal qamar. Kejadian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membelah rembulan. Dipun sebutaken kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu dipun sebutaken iqtarabis sa'ah wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari akhir dan bulan telah terbelah. Wa insyaqqal qamar. Dibelah karena apa? Karena wekdal menika wong-wong niku padha mboten percaya kali Kanjeng Nabi. Lek sampean niku pancen Nabi, buktikan. Lah napa keinginan panjenengan untuk saya buktikan? Belah bulan purnama tersebut. Ketika Lailatul Nisfi min Sya'ban kados mautan. Kejadian itu berulang. Kejadian itu terjadi 1400-an tahun yang lalu. Diminta oleh orang-orang kafir, kalau panjenengan memang napa menika nabi Gusti Allah, rasul Gusti Allah,
maka belahlah rembulan. Kanjeng Nabi Muhammad atas izin Allah diberikan sebuah mukjizat, hanya menggerakkan jarinya kemudian dibelah bulan, dipisahkan. Saudara Nabi Muhammad. Mereka langsung mengatakan, wah ini sihir mustahil. Ini sihir yang bertubi-tubi gak berhenti. Pasti mata-mata kami yang kena sihir. Kalau ini memang sihir, maka hanya kami yang melihat. Orang di luar sana pasti tidak bisa melihat. Tapi terbukti ternyata orang yang jauh dari bepergiannya, begitu datang mereka juga mensaksikan bagaimana rembulan menika terbelah. Saumpama kula panjenengan menika hidup di zaman itu, maka kula panjenengan teng Ponorogo yang delok wulan itu terbelah, Pak. Saudara Nabi Muhammad. Saudara Nabi Muhammad. Tapi jenenge wong kafir. Namanya orang yang tidak disertai hidayah, yang ribut malih. Boleh didatangkan apapun yang mereka tetap akan mendahulukan ego dan juga kibirnya, mendahulukan rasa takaburnya di dalam jiwanya. Memang tidak dikehendaki oleh Allah. Hidayah bukan di tangan Nabi Muhammad. Nabi SAW hanya menyampaikan in alaika illal balagh. Tugasipun kanjeng Nabi namun menyampaikan, namun membuktikan dengan mukjizat yang Allah sertakan dalam kemuliaanipun kanjeng Nabi Muhammad. Tapi apa daya ketika kanjeng Nabi Muhammad telah memberikan hal-hal yang begitu untuk mereka, dan mereka tidak diinginkan hidayah oleh Allah, tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Bahkan saudara paling dekatnya Nabi Muhammad, yang paling dicintai Nabi Muhammad, pastikan di Nabi Muhammad itu badhe nyelamataken manusia dari kegelapan untuk menuju kepada cahaya, yang daripada kesesatan menuju jalan yang terang benderang, dari siksaan menuju kepada keselamatan. Pasti yang diperhatikan keluarga ini kena bagaimana. Maka di kepikiran kanjeng Nabi Muhammad ini gadah paman setunggal Abu Lahab. Abu Lahab itu ditresnani kali kanjeng Nabi Muhammad, tapi apa daya ketika Abu Lahab tidak diinginkan hidayah oleh Allah. Bahkan disetempel dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, ila akhiril ayat menerangkan bagaimana kilokone Abu Lahab. Tapi tugas kanjeng Nabi Muhammad walaupun sampun termaktub dalam Al-Quran, tetap tugas kanjeng Nabi Muhammad in alaika illal balagh. Nyampai akan tak makanya jenengan itu lek ajak-ajak wong sholawatan Pak Bu, panjenengan lek ajak-ajak majlis ngeten iki aja namung Ustaz sinten, Ustaz Abdul Wahid atau Ustaz Solihin atau kanca-kanca lek, jangan. Setiap kita menyampaikan kepada orang lain, ayo ngajak-ngajak nggih napa mboten. Tapi kok tak ajak mendino pakai undangan, yo orang gumpris ora tau teko pisan pil gak. Just pray saja, gak usah pray. Kenapa? Karena tugasmu bukan memberikan hidayah. Leras? Tugas kaulah panjenengan adalah menyambung perjuangan kanjeng Nabi, ngajak-ngajak, selesai diterima alhamdulillah, orang diterima jenengan pun gadah pahala. Sampun gugur kewajiban. Leras bagaimana? Makanya ketika Abu Lahab berusaha diselamatkan kalian Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha diselamatkan kalian kanjeng Nabi Muhammad, tidak diberi hidayah oleh Allah, dawuhipun Gusti Allah datang kanjeng Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Dari Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberikan hidayah walaupun kepada orang yang kamu cintai, walaupun itu saudaramu, walaupun itu anakmu, walaupun itu istrimu, walaupun itu siapapun yang kau cintai, tidak bisa kamu memberikan hidayah wahai Muhammad. Akan tetapi walakin Allah, Gusti Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang diinginkannya. Saudara Nabi Muhammad. Dan semoga kamu pandai kafir ini termasuk yang akan selalu diinginkan hidayah oleh Allah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.
tiang-tiang kafir ketika melihat bulan terbelah, mereka bahkan mengatakan, bahkan mereka itu aqrabun. Dikatakan wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka itu ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat terbesar yang ada pada Nabi Muhammad salah satunya, mereka yu'ridu berpaling. Bahkan mereka sampai mengatakan, ini adalah sihir yang terus berkelanjutan. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mendustakan apa yang ada pada Nabi Muhammad, tapi justru memilih mengikuti hawa nafsunya. Saudara Nabi Muhammad. Dan itu juga terjadi pada malam nisfu Sa'ban di dalam bulan Sa'ban. Wah, kata balik kejadian-kejadian yang menunjukkan kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Intine bulan menika adalah bulanipun Kanjeng Rasul Muhammad. Maka alhamdulillah kalau panjenengan menjalin hubungan ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan sholawat ping 1000 datang Kanjeng Nabi Muhammad, wah insyaallah kalau panjenengan termasuk wong sing paling celak kali Kanjeng Nabi Muhammad. Manzilatan yaumil qiyamah, wong sing paling celak kali kula benjang teng dina kiamat dari Kanjeng Nabi. Siapa? Aktsarukum alaihissalam salah. Orang yang paling banyak sholawat datang kawula, datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ratu yang dirahmati Allah. Bulan Rajab, bulan Sa'ban, sebagaimana kaula panjenengan mangertosi menika bulan-bulan istiadat. Semakin dekat kaula panjenengan menika dengan bulan suci Ramadan. Dawuhipun para ulama, man awwada nafsahu bihi bil ijtihad, barang siapa orang yang membiasakan dirinya di dalam bulan Sya'ban dengan banyak-banyak istihad. Wau dalu kalau panjenengan yang mulai pakai badan. Wau dalu kalau panjenengan yang mulai apa badan bu? Apa ya kayak biasa mawon? Salat maghrib berjamaah apa badan? Salat isya jamaah apa badan? Salat subuh jamaah apa badan? Jenengan kok sampun maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, sampun termasuk wong sing qiyamul tapi tak ubrit. Tak ubrit. Tapi sampun qiyamul niku dawuhipun para ulama. Tapi yang paling utama apa? Mu'dhamul lail. Jami'ul lail, semuanya dulu. Seluruh malam dipergunakan untuk taat kepada Allah. Niku mana qiyamul lail. Derajat yang di bawahnya lagi mu'dhamul lail. Kita menghidupkan malam itu dengan ibadah sebagian besar malam. Saumpama wong ini ku mulai maghrib sampai subuh 10 jam, saumpama maka 6 jam niku sampun mu'dhamul lail. Kalau dikoreksi mau dalu panjenengan ngorok napa ibadah. Padahal mau dalu niku ampunanipun Gusti Allah kan diobram. Nggih napa mboten? Masyaallah, muga-muga kabeh diampuni oleh Allah. Allahumma berikan semua amal-amal baik kalau panjenengan, sedekah yang kita sedekahkan, Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita lantunkan, sholat yang kita kerjakan, baca Yasin 3 kali yang kita baca. Mudah-mudahan dengan segala niat-niat yang kita niatkan dari para kiai dan musola-musola mereka, estu dipun kabulaken dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya malam nisfu Sa'ban itu adalah afdhalul layali ba'da lailatul qadar. Dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, paling bagusnya malam selama 1 tahun, yang paling bagus adalah malam nisfu Sa'ban setelah malam Lailatul Qadar. Lek mambengi sampun kelangan, ojo sampai Lailatul Qadar kelangan.
Allahumma. Tapi nek mau dalu kula panjenengan iku punya kerentut, wah yakin terus semangat, istihad luar biasa. Biasane ngeten iki ora hal boten. Kenapa Pak saya bilang begitu? Lalu sing jelas waktunya ditentukan di depan Anda. Kok panjenengan tidak punya daya tarik, tidak punya ketertarikan untuk hal tersebut, maka apalagi panjenengan akan mendapatkan Lailatul Qadar yang disembunyikan oleh Allah. Sing jelas mawon lo gak kata greget. Nggih. Masya Allah. Para ulama kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mula ayo di sisa-sisa hari menjelang Ramadan kawula panjenengan banyak-banyak istihad. Para ulama lek wong niku badhe balapan, badhe lari sprint, kok tangi turu jedikan belayu niku kira-kira oleh 10 meter guling apa mboten? Tapi kalau pemanasan dulu, warming up, lari-lari kecil dulu, terus kemudian melayu, kira-kira tutup finish Ramadan. Insya Ramadan. Kalau panjenengan Ramadan adalah disematkan oleh Kanjeng Nabi datang kawula panjenengan. Syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Apa gak isin? Gusti Kanjeng Nabi nyemat akan menikah datang kawula panjenengan, tapi kula panjenengan tidak punya perhatian khusus di dalam bulan suci Ramadan. Koyok penyematan saking Kanjeng Nabi jenengan sampai. Syahrul ummati. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Makanya penting bagaimana caranya kita sukses di Ramadan adalah di hari ini, bukan di hari Ramadan. Kenapa persiapan, Pak? Para ulama yang dirahmati Allah, dawuh ulama niku wau man awwada nafsahu, barang siapa yang membiasakan dirinya bil ijtihad bihi, bil ijtihad di dalam bulan Sya'ban, bil ijtihad dengan kesungguhan ibadah, Quran dibaca, sholawat selalu dilanggengkan, sedekah segera dan lain sebagainya, maka yang sedemikian itu dawuhipun para ulama, wong kok mempersiapkan model ngeten iki dipun dawuhaken, maka faza fi Ramadan bi husnil ikhtiar. Dia akan beruntung loh. Datang bulan suci Ramadan dia akan diberikan keberuntungan dengan sebab apa? Bi husnil ikhtiar, dengan bagusnya kesiapan yang sudah dia persiapkan. Kalau panjenengan masuk di bulan suci Ramadan hari pertama seneng napa mboten? Kudu seneng para rawuh. Kenapa? Ketika kamu panjenengan pada malam hari pertama bulan suci Ramadan, ada satu pertanyaan besar di dalam diri kamu panjenengan. Kira-kira apa yang diinginkan oleh Allah terhadap saya? Saya diberikan kemampuan, diberikan umur panjang sehingga saya masuk dalam bulan suci Ramadan. Apa Allah ingin menghukum saya? Apa Allah ingin menganugerahi saya? Karena bulan ini adalah bulan anugerah sekaligus bulan hukuman bagi orang yang tidak diinginkan oleh Allah. Para rawuh yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kawula panjenengan ketika masuk bulan suci Ramadan, bagaimana amal kawula panjenengan berbeda dengan mboten jenengan lihat nanti. Allah Subhanahu wa taala pada malam idza kana awwalul lailatin min Ramadan, ketika hari pertama, malam pertama bulan suci Ramadan, nadarallahu ala ibadih. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada makhluk-makhluknya, memandang kepada hamba-hambanya. Dawuhipun wa man nadara ilaih falam yu'adzibhu abada. Barang siapa yang pada malam hari itu dia dipandang oleh Allah karena ketaatannya, karena menjauhi maksiatnya, karena seremene masuk bulan suci Ramadan dengan segala bentuk ibadah yang dilakukan, maka dawuhipun menika tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para rawuh, bulan suci Ramadan menika adalah bulan yang sangat luar biasa.
anugerah untuk memuliakan umat Kanjeng Nabi. Kalau panjenengan menikah, wis dipahami. Memang khotoun, seneng salah, wis roh salah, yuk panggah dilakoni. Nggih napa mboten? Kalah kali hawa nafsu. Tapi bulan suci Ramadan, rahmatipun Gusti Allah langkung besar dengan dibandingkan dosa-dosa yang kita kerjakan. Bulan suci Ramadan diobral awaluhu rahmah, awalir rahmat, awsatuhu, dan juga pertengahannya adalah maghfirah, ampunan saking Gusti Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, akhirnya adalah pembebasan saking api neraka. Setiap hari. Begini muga-muga para panjenengan yasma'una nida, sakit mendengarkan seruan itu di dalam jiwa kita, bukan telinga kita. Napa seruan itu? Seruan saking malaikat bendina niku mudhun. Dawuhaken ya baghiyal khair akbil. Wong sing pengin apik saiki waktunya. Sakniki jenengan tampi semua kebaikan Allah sediakan untuk Anda. Ambil. Wa ya baghiyal syarr aksir. Wahai orang-orang yang masih ada keinginan maksiat, yang ketika dia menjalani riba masih pengen terus ribane, sing masih pacaran, bukan muhrimnya, kondangan kurgandong, gondang gandeng, sik pengen diterusi, aksir dawuhipun malaikat, mandek kok. Wong sing senengane ngapusi tanggane, lek dagang senengane ngapusi, persingkat, berhenti, tobat kok karo Gusti Allah. Niku nek wong saged merasakan tidak saking malaikat, pasti dia akan kemudian menerima seruan malaikat sehingga dia pengen itu adalah beribadah. Tapi lek hatinya dibuntukan, malaikat berseru seperti itu tidak ada pengaruhnya. Niki kemuliaan bulan suci Ramadan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dawuhaken lau ya'lamun nas ma fi Ramadan. Kalau seandainya manusia tahu apa yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan, minal yumni wal barakah, daripada anugerah keberkahan yang Allah berikan dalam bulan suci Ramadan, tamannau ayyakuna haulan kamilan, pasti akan menginginkan seluruh bulan yang ada dijadikan bulan suci Ramadan. Para rawuh, berarti kamulah panjenengan nang bulan suci Ramadan menika wis kula panjenengan dadi wong sing untung ketika kamulah panjenengan ngimani apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi dawuh-dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terimalah anugerah yang terbesar menika dari Allah datang umat Kanjeng Nabi. Terima menikah bulan suci Ramadan sebagai hadiah besar dari Allah untuk memuliakan Anda. Atau kalau panjenengan tidak mau menerimanya, ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min. Panjang umur masuk Ramadan sebagaimana kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ya Allah, sampaikan kepada kami masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Tapi kalau tanpa taufiknya Allah, tidak ada keuntungan kecuali hanya kecelakaan yang kita bawa. Kenapa Pak model ngaten lah nggih? Sebagaimana Allah melipat gandakan sebuah pahala, amal-amal mudha'afah, amal fardu 70 kali lipat ganda. Amal sunnah dilakukan berpahala sebagaimana amal-amal fardu. Anugerah saking Gusti Allah. Tapi ketika kamu panjenengan bermaksiat kepada Allah pada bulan yang dimuliakan Allah, padha wae Allah juga melipat gandakan daripada dosanya. Terus nggih? Betul nggih? Makanya hati-hati nggih. Hati-hati nggih. Pada sampai kalau panjenengan lebuna Ramadan tapi gak duwe hidayah. Allahumma pada sampai nggih. Pada sampai kalau panjenengan termasuk yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yukta bisyabin yaumal qiyamah, akan didatangkan nanti seorang pemuda di hari kiamat kelak, datang dalam keadaan bahagia, dalam keadaan menangis penuh dengan penyesalan. Wal malaikatu yadribuna, malaikat-malaikat Allah sibuk ngrogoni menika tiyang.
wa yasuqunahu ilan nar, dihempaskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya satu azab yang Allah berikan kepada orang tersebut, malaikat bingung bertanya kepada yang lainnya, makana zambu, apa yang terjadi kepada orang ini, dosanya apa sehingga jadi siksa seperti ini. Dawahipun hadzal rajul kana adraka Ramadan, dia adalah seseorang yang dahulu di masa dunia Allah panjangkan usianya. Gusti Allah kei panjang umur, Bu. Dikei panjang umur melebu fa'adraka Ramadan. Kemudian dia itu mendapati bulan suci Ramadan, fantahaka hurmata Ramadan. Akan tetapi ternyata dia di dalam bulan suci Ramadan menghancurkan harga diri bulan Ramadan. Ramadan itu lah bulan wong poso iki moga tetap buka baru. Wong Ramadan, wong Islam padha apa? Buka baru. Ayo, tetap sapa sing gelem mokel-mokel nang kene. Nggih. Nauzubillah ini. Ana maneh. Ketika bulan suci Ramadan tetap rentene yo pangkang renter. Bulan suci Ramadan yang berzina tetap melakukan perzinahan. Bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan tetap durhaka kepada orang tuanya, tetap memutus silaturahmi pada bulan suci Ramadan, tetap bendu kali tiang, kali tanggane, kali duluri, kali sesama muslim di bulan suci Ramadan. Maka orang yang demikian itu dikatakan fantahaka hurmata Ramadan, menghancurkan kemuliaan kehormatan bulan suci Ramadan. Fa'asallaha fi, kurang puas 11 bulan dia telah bermaksiat kepada Allah. Di bulan suci Ramadan dia masih melanjutkan kemaksiatannya. Maka orang yang demikian ini dikatakan suqalu suhkan lahu wa bu'dan. Wong niki dosa saking rahmatipun Gusti Allah. Para rawuh, kawula panjenengan benjang teng akhirat tidak akan menghadap kepada Allah dengan salat, ya Allah, masukkan hamba untuk kepada surgamu wahai Allah dengan salat yang kami kerjakan. Panjenengan kok muni ngoten niku, mlebu neraka. Salat sing apa sing Allah Akbar kelingan tahu tempe. Ya Allah, masukkan ke surgamu dengan sedekah ditimbang sedekah jenengan, gak ada apa-apanya. Apalagi sedekah yang pengen kalau dilihat sama orang semangat, tapi lihat boten-boten sing delok niku gak sedeng wae. Apa yang mana? Kalau panjenengan bahkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen masuk surga dengan amalan-amalan apa, Prabu? Hanya satu ingkang kawula panjenengan ajeng-ajeng. Semua amalan yang kita kerjakan, walaupun sholat kawula panjenengan dereng genah, tapi berusaha genah purun hadir-hadir majlis-majlis taklim untuk memperbaiki sholat kawula panjenengan, ngaji kawula panjenengan dan lain sebagainya. Menika kita tahu bahwa kita penuh dengan kekurangan, penuh tidak sempurna, tapi kalau panjenengan terus istiqomah, menika tujuan namung setunggal, mancing rahmatipun Gusti, mancing rahmatipun Gusti. Ya kalau panjenengan menika mancing rahmat Gusti Allah dengan amal ibadah, teng akhirat kok sampun diharamkan mendapatkan rahmat, lah percuma. Nggih napa mboten? Wong sing model ngeten itu wani maksiat teng Ramadan dikatakan yuqalu lahu suhqan lahu wa tu'bad. Wong sing model ngeten iki suhqan niku dateng taklikipun dikatakan syadidul bu'di. Wong sing paling adoh saking rahmatipun Gusti. Na'udzubillahi min Prabu kita kawula muliakan. Menika adalah kemuliaan bulan suci Ramadan, makanya kula panjenengan kedah mulyakno. Kalau panjenengan monggo menghormati bulan suci Ramadan, niki wonten setunggal cerita tapi tidak untuk ditiru. Dikatakan dalam kitab Irsyadul Ibad, Ba'du ahli ilmi, wonten setunggal kiai ahli ilmu menika ndawuhaken kana lijar, kula niki riyen gadah tangga.
Ya saya keluar ini gak ada tonggo, jenengan gak ada tonggo nggih. Pak Yai menika dawuhaken kula niku gadah tangga ismuhu Muhammad. Namanya Muhammad lek basa Jabone celukane Pak Mat. Karena la yusalli illa qita'an. Dia punya kebiasaan dahulu di masa di dunia tidak sholat kecuali sepotong-potong. Artinya apa? Dia mengikuti satu thariqah yang disebut dengan thariqah Qabriyah. Paham ya? Paham thariqah Qabriyah teman-teman? Saya khawatir yang Jabon yo ono sing anut. Karena thariqah ini saya lihat banyak sekali pengkeletek dan budi-budi. Thariqah ini gak ada pemimpinnya kecuali setan, Pak. Napa Qabriyah niku lek kober salat nek mboten kober mboten salat. Berarti Qabriyah. Paham ya? Salat, Masya Allah. Engkau lek kaya dagangane menika rame yo gak salat. Tapi lek sepi salat. Dia ketika di rumah salat. Tapi begitu bepergian nang pantai, walaupun ada urusan nang Jakarta, nang kereta niki mau menengai ya ora salat. Niki berarti penganut thariqah Qabriyah. Orang kok bersolat ya ora salat. Padahal solat itu adalah satu ibadah yang tidak mungkin ditinggalkan oleh seseorang. Tidak mungkin ditinggalkan. Selama masih ada nyawa di kandung jasad, kemudian ada keimanan di dalam jiwa, maka wajib sholat itu dikerjakan walaupun dengan berbagai macam caranya. Wong niku sikil loro gak duwe tabrakan, naudzubillah min dzalik. Akal masih ada, iman ada, meskipun bercucuran darah, dia wajib sholat. Gimana? Sholatnya pripun? Ya sholatnya bukan tradisional. Lek iso ngadeg ya ngadeg, gak iso ya lungguh, gak iso ya miring kanan, gak iso ya miring kiri, gak iso ya terlentang, gak iso malih ya kedip mata, gak iso malih dengan isyarat-isyarat yang lain, gak bisa lagi ya waktu wis sholat. Nggih bener. Para yang dipun rahmati Allah, dan iki sing jenenge Pak Mat niku wau mboten salat kecuali ya niku wau lek eling salat nek mboten nggih mboten. Nek kober salat nek mboten nggih mboten salat. Tapi istimewanya begitu masuk dalam bulan suci Ramadan pertama, hari pertama masuk bulan suci Ramadan, yatazayyan nafsahu bi afdhalis thiyab, yaitu menghiasi dirinya dengan pakaian yang paling apik, digoleki dan kemari di sing paling anyar, di sing paling larang, digawe. Waya tatayyab yang make minyak wangi gak cukup sak semprot-semprot sak botol ditumplek. Kenapa saking mareme masuk bulan suci Ramadan? Wa yusalli wa yasum. Pada malam hari itu dia langsung berpuasa. Esokan harinya dia berpuasa. Pada malam hari itu dia berdiri sholat. Wa yaqdi ma fatahu min salatih. Dia itu mengqadai apa yang dahulu dia pernah tinggalkan daripada sholatnya. Diganti kabeh sholat tak urip ini. Sampai angsal sekitar setunggal minggu, ternyata dikabarkan wong niki sadurunge dipun parangi kalih Pak Yai, dipun tebar. Jenenge Pak Yai, Pak. Delok wong enek warganya yang seperti ini yang ditebar. Muhammad, sampai niku wingi-wingi senengane kok beriah. Pas mlebu Ramadan berubah 180 derajat. Superman. 180 derajat sampai ke Superman, Pak. Arti super itu istimewa. Men itu manusia istimewa. Manusia istimewa sampai langsung berubah 180 derajat. Sholat tak uripmu padahal dia itu sholatmu buka-buka. Terus diputar seperti model ngeten niku nyapa Muhammad kok model ngeten? Jawabane ngeten lho Pak Yai. Nggih kula niku wong kedonyan, kula niku wong nggih ngene ngeten niki lho Pak Yai. Tapi ngapunten, kula masuk bulan suci Ramadan, saya tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala ada dalam bulan suci Ramadan. Hadza syahrul rahmah, wa hadza syahrul barakah,
Wa hadza syahrul maghfirah. Ini adalah bulan rahmat. Ini adalah bulan penuh keberkahan. Ini adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fa asallahu ayyatajawwaza anni bi fadlih. Allah Subhanahu wa taala, saya berharap mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampun kepada saya dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada bulan suci Ramadan. Maka saya beribadah di dalamnya. Mati Pak, mari ngoten. Mari ngoten mati. Penganut kok beriah mati husnul khotimah apa? Pasal mati terus dipun tingali datang mimpi ini pun Pak Yai menika. Dipun tangkut dia Muhammad. Ma fa'alallahu bik. Apa yang Allah lakukan terhadapmu lewat sampean itu penganut kok beriah. Dawuhipun Pak Muhammad. Alhamdulillah Pak Yai, kula fil jannah mlebuna gone surga. Kenapa? Ghafarallah li. Allah sampun ngampuni semua dosa-dosa saya wahai Pak Yai. Kula mlebuna surga diampuni kalih Gusti Allah. Kenapa? Bi hurmati Ramadan, dengan sebab kula purun mulyakaken kemuliaanipun bulan suci Ramadan. Dengan aja terus wah, kalau begitu saya akan menjadi seperti Pak Muhammad. Saat ini kita gitu maksiatku, engkau lek wis masuk Ramadan langsung tak berubah 180 derajat. Hati-hati. Ya lek sampai mati nih pas ngono. Tak Ramadan itu langsung juga mati ya apa? Mati saat atau mas sangit? Nah, alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Muka-muka nggih. Kalau panjenengan kabeh sakit persiapan dengan bulan suci Ramadan. Panjenengan mugi-mugi estu-estu dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sebagai penutup kula pesen setunggal ke panjenengan. Pak, Bu, Bejak Allah panjenengan berpuasa nggih apa mboten? Nggih. Perintah Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuane Gusti Allah kan puasa niku napa berarti? Diutus ken poso kula panjenengan diutus la'allakum tattaqun, mbok menawa posone sampeyan bisa merubah kalian menjadi orang yang ahli takwa. Artinya apa? Ketika kamu panjenengan keluar dari bulan Syawal, keluar dari bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, berarti ada PR. Napa PR-e? Didelok. Kira-kira Ramadan mampu merubah kita atau tidak? Para rawuh, menika setan 11 bulan menanamkan datang kamu panjenengan satu hal yang penting. Kalau panjenengan diracuni kalau setan itu lah bendino 11 bulan itu hubungan erat. Kalau panjenengan dipengaruhi kalau setan kon satu maksiat ini, itu siapa sing ngaruhi? Saya. Tapi Ramadan setan ngaruhi napa mboten? Halo. Ramadan setan ngaruhi jenengan napa mboten? Mboten, aja mbok kambing hitamkan setan. Kenapa? Para setan sudah dibelenggu oleh Allah. Betul? Tapi punya pertanyaan loh, tapi kok gua tetap masih aja be, kudu setan nih sing ngaruhi. Tapi pengaruh setan yang sudah terlalu akrab kali panjenengan, perilaku nafsu panjenengan pun gancet karo perilaku setan, panjenengan sampun mesra karo setan, panjenengan itu melakukan koyok dari setan. Nah, alhamdulillah ini, padahal setan wis gak ono, lha pinter setan, Pak. Paling contoh, anak bos bangunan, bos toko bangunan Pak, arepe haji, tadi haji. Kira-kira semasa dia haji 1 bulan atau 2 bulan katakan, maka kira-kira toko bangunannya tutup napa buka? Tutup napa buka? Tutup napa buka? Hah? Ya tutup napa buka? Ya buka kok Pak, bangkrut wong luar. Nggih mboten? Lek pawane wong cerdas tetep buka. Nggih mboten? Tapi sudah ada orang-orang yang menjalankan tugasnya ditoto karo bose niki. Engko sampean bagian iki ya, kasir awakmu, engko regane kae iki kodene iki. Oh, awakmu juga barang kae barang nang kono. Iki kabeh niku pun di briefing.
Begitu bosnya nggak ada, tetap berjalan seakan-akan ono bosnya, betul? Podo karo setan, briefing kalau panjenengan selama 11 bulan. 11 bulan di briefing kalau setan kalau panjenengan. Engkau ketika Ramadan ditinggal kalau panjenengan misalnya. Nah, alhamdulillah ini. Makanya balas dendamlah di bulan suci Ramadan. Jadikan puasa menjadi pendidikan Anda. Puasa mendidik Allah panjenengan untuk menjaga hawa nafsu, untuk melemahkan syahwat, untuk tanwirul qalb, memberikan pencahayaan pada hati Allah panjenengan. Jadikan itu puasa merubah Allah panjenengan. Orang lo poso, lek posone menika kaya posone ula percuma. Ula niku poso napa mboten? Poso, ula niku nggih poso. Begitu poso, ula niku terus muanter dikei tikus nang ngarepe ora paham ula. Lek boten percaya teko panji petualang. Lho nggih, meneng tok kenapa? Selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan menika lajeng terus ada proses nglungsungi ganti kulit. Tapi ketika sabun ganti kulit bar poso niku karakter ular berbeda apa maling menengan sopan santun atau apa para galak? Ya ada. Berbeda dengan ular. Nggih, mbak-mbak niki lek sampai mau cari ular kan bengok-bengok. Betul? Ular niku menjijikkan. Gawe gatel. Mari mana ular niku masuk ke aku dilali Pak. Terus mari mana ular niku merusak tanaman. Betul nggih? Betul nggih? Tapi ada satu saatnya ular itu berkuasa namine kendung. Pangendung. Pangendung terus metu buka endunge berubah napa badan? Apa pangkat ular singgilan ini terus merusak tanaman? Tidak, berubah menjadi bobo-bobo, duwe sikil dawa, duwe sayap terbang indah, bepuncale gede mbak-mbak semua. Lek mau bengok-bengok saniki seneng matur suwun, kenapa indah? Yang tadinya merusak tanaman sekarang tidak, dia membantu penyerbukan tanaman. Leres sama mbak. Artinya apa? Ternyata puasanya punya pengaruh. Kawula panjenengan benjang puasa niku tuntutannya adalah pengaruh. Apakah puasa 30 hari merubah kita? Apakah kita kemudian yang tadinya adalah pendendam setelah hari berpuasa 30 hari kita jalani keluar bulan Syawal, kawula panjenengan tetap menjadi pendendam, berarti puasanya enggak kayak faedah. Yang tadinya Masya Allah ahli maksiat ini keluar Ramadan tetap maksiat, ahli maksiat, wah wae malah balas dendam. Wah, ini berarti gak berhasil. Berarti kelasnya puasa Allah. Moga-moga kula panjenengan kabeh termasuk orang-orang yang puasanya seperti puasa ular. Mugi-mugi kula panjenengan dipun berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat. Mugi Sayyidul Walid Habib Mustafa Muhammad Tahir Abud ingkang samenika udur-udur rawuh, mugi-mugi dipun paringi panjang umur sehat walafiat. Disembuhkan semua penyakitnya oleh Allah. Kita berdoa sepah Allah panjenengan gerah, mugi-mugi dipun paringi panjang umur sehat walafiat. Ikat sabun sumari di antara tiang sepak Allah panjang sedherek kula panjenengan, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala kirimkan kebaikan pada siang hari ini kepada kubur-kubur mereka. Sebagai bukti bil walidain kita kepada mereka, Allahumma. Biarlah Allah panjenengan berdiri dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa-dosa kula panjenengan. Dicatatkan Allah panjenengan sebagai orang-orang penghuni surganya Allah. Dikumpulkan bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Allah panjenengan sampai diberi paringi taufik oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang saleh yang membanggakan Nabi Muhammad. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka kamal afwi wa afiyah wal mu'afiyah daimah fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal akhlikum samihun dan tafsir. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan mulai awal sampai akhir. Kula berharap mugi-mugi apa yang kula sampaikan menika saged motivasi dalam piyambak, mugi panjenengan sedaya ingkang rawuh, mugi-mugi dipun paringi manfaat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.